Kekayaan pejabat kompak meroket saat pandemi. Aib negara dipertontonkan. Jadi mayoritas itu mengalami kenaikan selama pandemi. Ini sangat kontras ya dengan fakta bahwa mayoritas rakyat kita itu makin miskin. Pemirsa, sejumlah pejabat memiliki kekayaan yang meningkat meski berada di tengah pandemi. KPK mencatat ada lebih dari 70% pejabat yang hartanya meningkat berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Salah satunya yang hartanya meningkat adalah Presiden Joko Widodo. Tidak bisa disangkal bahwa pandemi ini melahirkan pebisnis baru. Karena memang ini berbisnis yang berkaitan dengan nyawa. Kita mulai awal-awal tuh APD, alat perlengkapan dokter. Itu mahal sekali, kadang dulu banyak. Kemudian masuk ke hand sanitizer, kemudian masuk ke masker juga pernah mahal sekali. Kemudian muncul vaksin. Bisnis yang seperti ini adalah bisnis dadakan. Bisnis dadakan ini biasanya pelakunya tidak ada sebelumnya. Pelakunya tidak ada, dan pengadaannya pemerintah, sehingga biasanya bisnis seperti ini yang mendapatkan itu adalah orang yang dekat dengan kekuasaan karena dadakan. KPK mencatat ada lebih dari 70% pejabat yang hartanya meningkat berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara termasuk Presiden Joko Widodo. Di masa pandemi ini, pemerintah pernah terang-terangan mengumumkan krisis ekonomi. Saking hebatnya dampak pandemi ini, pemerintah membuat program bantuan hingga ratusan triliun dengan tujuan menolong rakyat dari keterpurukan akibat ekonomi menurun. Akan tetapi, hal terbalik justru diperlihatkan pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana para pejabat ini mengalami seperti durian runtuh, dapat rezeki berlimpah di masa sulit ini. Merujuk pada laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2020, nyaris semua pejabat mengalami kenaikan harta kekayaan. Lantas, hal itu yang jadi permasalahan dan disoal oleh publik. Bagaimana bisa Jokowi dan para menteri mengatakan negara krisis, akan tetapi nilai kekayaan pengurus negara ini tercatat naik drastis dibanding sebelum masa pandemi, yakni tahun 2019. 5,6 triliun yang sudah ada, dia pindahkan anggaran-anggarannya yang ada untuk masuk ke kotak anggaran penanganan COVID, pemulihan ekonomi agar terhindar, agar bisa melaksanakan secara bebas, tidak bisa dijerat korupsi. Nah, jadi itu saya pikir yang sedang terjadi. Bisnis yang seperti ini adalah bisnis dadakan. Bisnis dadakan ini biasanya pelakunya tidak ada sebelumnya. Pelakunya tidak ada, dan pengadaannya pemerintah, sehingga biasanya bisnis seperti ini yang mendapatkan itu adalah orang yang dekat dengan kekuasaan karena dadakan. Tidak mungkin orang yang jago kekuasaan bisa tahu berapa yang dipesan, jenis apa, dan lain-lain, sehingga pintu-pintu lain tertutup, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi monopoli. Itu tidak tertutup kemungkinan. Nah, PCR kemarin ini yang menjadi masalah karena, yang problem PCR ini adalah munculnya aturan diwajibkannya rakyat untuk melakukan PCR, melakukan swab. Itu, pada saat itu akan terjadi monopoli yang dekat dengan kekuasaan karena mewajibkan. Jadi bukan persaingan bebas. Ya, kalau persaingan bebas seperti umpamanya persaingan bebas itu diwajibkan pakai helm. Tapi itu persaingan bebas. Kenapa? Karena helm bisa diproduksi oleh banyak orang. Diwajibkan pakai PCR berbeda dengan diwajibkan pakai helm. Sehingga pada saat kita menghadapi hal seperti ini, Bang Karni, maka yang perlu dijaga adalah jangan sampai peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengikuti sesuatu, itu dipakai oleh pebisnis untuk mengkunci di mana-mana sehingga mendapatkan keuntungan. Satu di antara yang bersuara adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah, Khalil Nafis. Khalil Nafis heran fenomena menumpuknya harta presiden, menteri, dan para kepala daerah. Dia lantas mengajak seluruh masyarakat menelusuri asal-muasal harta kekayaan para pejabat yang naik tersebut. Apa yang menyebabkan harta mereka ini naik saat pandemi? Perlu dipelajari oleh rakyatnya, kata Khalil Nafis. Khalil Nafis menilai fenomena kenaikan harta kekayaan Jokowi hingga menteri yang berkali-kali lipat sangat jauh berbeda dengan kondisi ekonomi masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha gulung tikar. Keluarga banyak kehilangan nyawa saudara-saudaranya akibat meninggal dunia. Saat ini, banyak warga menjadi orang miskin baru.
Selain itu, banyak para istri menjadi janda. Sebab ini berbanding terbalik dengan rakyat kita yang mungkin 70% kekayaannya merosot, bahkan terjadi misbar atau miskin baru dan janbar alias janda baru, ucapnya.